Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Ihsan Maulana. Selamat sore, Mas Ihsan. Halo, selamat sore Mas Davi. Mas Ihsan, kalau kita berkaca pada informasi tadi, ada kades yang ternyata dipidanakan begitu karena diduga ada indikasi tidak mendukung salah satu paslon pada saat abdesi deklarasi. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, yang jelas tindakan kriminalisasi ya terhadap kepala desa yang menjaga netralitasnya itu sungguh sebetulnya menciderai asas dan prinsip demokrasi. Apalagi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemilu yang harusnya dijaga dan dilindungi adalah aparat desa. Karena kalau kita lihat aparat desa yang netral itu merupakan satu keharusan yang didesain di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Bahkan kalau kita lihat misalnya ya pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu itu disebutkan larangan dalam kampanye itu adalah melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Jadi sangat disayangkan kalau ada kepala desa atau perangkat desa yang menolak untuk ikut cawe-cawe begitu ya atau tidak netral, kemudian justru kepala desa yang netral ini yang dikriminalisasi, itu sangat tidak sesuai semangatnya dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Selain itu juga bahkan ya untuk menjaga netralitas kepala desa supaya mereka betul-betul netral dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pasal 280 dan 282 Undang-Undang Pemilu itu memberikan sanksinya adalah pidana dan juga denda. Ini memang kalau kita lihat untuk menjaga bagaimana kepala desa agar tetap netral. Tapi sayangnya ya sangat disayangkan kalau ternyata kepala desa yang menjaga netralitas itu yang justru dikriminalisasi. Apalagi kalau kita kontekstualisasikan misalnya selain di dalam Undang-Undang Pemilu, di dalam Undang-Undang Desa, kepala desa dalam melaksanakan wewenang ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjaga prinsip netralitas yang diperintahkan di dalam Undang-Undang Pemilu, harusnya kepala desa mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang diambil, termasuk ketika mereka menyatakan dirinya untuk netral dan tidak cawe-cawe untuk mendukung salah satu capres-cawapres tertentu. Harusnya kalau kita lihat di dalam desain Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Desa, harusnya mereka yang dilindungi begitu ya secara hukum begitu ya, dan bukan justru mereka yang dikriminalisasi. Ini sesuatu yang sangat disayangkan karena khawatir ya justru bentuk kriminalisasi ini akan mendorong kepala desa yang akan netral atau mungkin juga sudah menyatakan dirinya akan netral di pemilu 2024 nanti, justru mereka akan bertindak mendukung salah satu capres-cawapres dan itu menyalahi aturan di dalam Undang-Undang Pemilu. Ini yang dihindari. Ujungnya apa? Ujungnya jangan sampai nanti keterlibatan kepala desa akibat adanya dorongan kriminalisasi itu dapat berujung pada pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan juga masif. Begitu Mas Davi. Oke, sebelumnya juga kan kami mendapatkan informasi bahwa Polda Jawa Tengah juga sempat memanggil kepala desa di beberapa daerah untuk meminta komitmennya, kemudian meminta bantuan dana lah. Nah, namun itu terindikasi dengan dukungan salah satu paslon. Anda melihat ini seperti apa? Iya, kalau memang itu terindikasi bahwa memang ada keterlibatan atau tidak netralnya kepala desa untuk mendukung salah satu paslon tertentu, harusnya pasal 280 dan 282 Undang-Undang Pemilu yang berjalan. Dan itu harusnya menjadi ranah kewenangan daripada Bawaslu untuk memeriksa apakah memang misalnya di dalam tahapan kampanye kepala desa atau perangkat desa itu ikut terlibat begitu ya. Dan sudah ada sanksinya 2 tahun pidana dan juga denda 24 juta rupiah. Atau misalnya bahkan ya, sekalipun kepala desa tidak hadir dalam konteks kampanye, tetapi dia membuat satu kebijakan atau peraturan yang menguntungkan salah satu calon, itu juga sudah ada mekanisme hukumnya. Dan itu berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu. Dan kalau kita lihat kan juga dalam konteks penegakan pidana pemilu, di sana ada Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Jadi ini harus hati-hati betul. Seharusnya ya Polda Jawa Tengah misalnya juga bisa berdiskusi karena saya yakin pasti ada sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya ada Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh kepala desa murni menyalahi aturan misalnya pidana umum yang itu memang menjadi kewenangan kepolisian atau memang menyalahi aturan yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu. Nah kalau itu dibawa ke dalam ranah
dalam konteks penegakan hukum pemilu, itu harus dilihat juga secara cermat. Apakah yang dilanggar itu adalah pelanggaran administrasi misalnya. Kalau pelanggaran administrasi, maka itu menjadi kewenangan Bawaslu. Tetapi kalau kepala desa memang tidak netral, maka dia bisa dikenakan pidana pemilu yang tadi saya sampaikan pasal 280 dan pasal 282. Tetapi itu harus didudukan di dalam sentra penegakan hukum terpadu supaya disesuaikan antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sebagai desain penegakan pidana pemilu yang ada di Undang-Undang Pemilu kita. Begitu Mas David. Oke, artinya polisi ini ketika menemukan ada indikasi pelanggaran tidak bisa berdiri sendiri begitu ya, berdiri sendiri kemudian mengambil keputusan sendiri karena tadi Anda katakan ada Gakumdu di sana. Harusnya bisa berdiskusi dan melibatkan Bawaslu di sana ya, Mas? Iya betul, karena isunya kan soal netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024. Kalau isunya adalah netralitas, itu menjadi ranah dan kewenangannya sentra penegakan hukum terpadu. Dan itu ada Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang harus duduk bersama dan menentukan apakah memang melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi alurnya masih sangat panjang. Kalau memang nanti dikatakan melanggar netralitas sebagai dia kepala desa atau perangkat desa, baru nanti itu bisa proses penegakan pidana pemilunya berjalan. Kepolisian akan melakukan penyidikan, kemudian akan dilakukan penuntutan oleh kejaksaan, tetapi harus ikut dan tunduk pada undang-undang pemilu begitu. Jadi itu yang perlu didudukan. Jadi jangan sampai nanti publik juga bertanya-tanya begitu ya. Ini apakah ada keterkaitannya dengan penyelenggaraan pemilu 2024 dan netralitas sebagai kepala desa atau tidak? Karena tadi disampaikan bahwa yang dikriminalisasi begitu ya adalah kepala desa yang menolak untuk ikut dalam deklarasi capres-cawapres tertentu. Itu kan sangat berkaitan dengan undang-undang pemilu. Jadi harusnya didudukan dulu apakah memang menyalahi ketentuan yang ada di dalam undang-undang pemilu. Baru kalau memang tidak terbukti, nanti sentra Gakumdu bisa memberikan rekomendasi bahwa itu bukan kewenangan sentra Gakumdu dan itu masuk di dalam ranah pidana umum begitu ya. Baru nanti kepolisian, kejaksaan akan menindaklanjuti sebagaimana temuan atau rekomendasi yang disampaikan oleh sentra Gakumdu. Seperti itu. Oke, barangkali mungkin ketika seorang kepala desa dipanggil kepolisian, kemudian divonis bersalah sampai disidang dan akhirnya didakwa, ini kan sudah paling tidak menurunkan mental dari yang bersangkutan. Ketika itu ada perlakuan-perlakuan yang diduga kriminalisasi, kemana seorang kepala desa ini bisa melapor begitu. Sementara ketika dia melapor kepada polisi, itu pun polisinya malah diduga mengkriminalisasi yang bersangkutan. Apa yang bisa dilakukan, Mas? Iya, harusnya ya kepala desa yang memang merasa dikriminalisasi dan merasa bahwa itu berkaitan dengan independensi, menjaga independensinya sebagai kepala desa dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024, harusnya kepala desa yang memang diduga dikriminalisasi ini bisa bersurat juga kepada Bawaslu dan Bawaslu harus juga mengambil sikap untuk mempelajari kasus yang diduga ya itu berkaitan dengan menjaga netralitas kepala desa. Karena tadi kalau ternyata dugaan itu betul begitu ya bahwa dia dalam konteks menjaga netralitas kemudian dikriminalisasi, harusnya ada perlindungan sebagaimana ketentuan yang tadi saya sampaikan di dalam Undang-Undang Desa. Dia menjaga kemandirian dan netralitasnya sebagai perangkat desa karena dia tidak boleh ikut cawe-cawe atau tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu dan dia harus mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Nah selain itu seharusnya ya juga kepala daerah mengambil peran untuk melindungi kepala desa yang menjaga independensi dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Karena bagaimanapun kepala desa itu merupakan kepanjangan tangan secara struktur di bawah dari perangkat daerah begitu ya. Jadi harusnya ada skema perlindungan hukum kalau kita baca di dalam Undang-Undang Desa karena menjaga netralitas kepala desa dalam konteks tahapan penyelenggaraan pemilu itu bagian dari kewajiban kepala desa sebagaimana undang-undang desa dan itu harus dilindungi. Itu yang harus dilakukan. Jadi Bawaslu harus mengambil peran dan juga kepala daerah harus bertanggung jawab untuk menjaga supaya kepala desa yang ada di daerahnya gitu ya tetap menjaga netralitasnya dan kalau ternyata netralitasnya diganggu harusnya kepala daerah bisa bersurat kepada kepolisian bahwa itu merupakan bagian
dari kepala desa menjaga kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Desa. Oke, sebelum kejadian ini kan kita tahu Abdesi diduga ya dimobilisasi pada suatu tempat untuk menghadiri acara deklarasi salah satu pasangan calon begitu. Nah, kalau dari informasi di lapangan, Perludem apakah sudah menerima laporan? Sudah barangkali mungkin ada kepala desa yang lain yang mungkin diduga dikriminalisasi dan lain sebagainya? Iya, kalau data dugaan kriminalisasi kepala desa misalnya yang menolak untuk ikut dalam deklarasi capres-cawapres tertentu, memang sejauh ini kami belum melihat ada data yang bisa disampaikan begitu. Tetapi ini menjadi tanggung jawab dan pertanyaan besar sebetulnya. Untuk menjaga independensi dan netralitas penyelenggara pemilu, itu harusnya juga bisa data-data dan perlindungannya itu bisa disampaikan oleh Bawaslu. Apalagi kita tahu ini sudah masuk tahapan kampanye, 45 hari lagi kita akan menuju hari pemungutan suara. Harusnya untuk menjaga netralitas dan juga apakah ada kepala desa yang diintimidasi atau bahkan dikriminalisasi, ini harusnya kita serahkan ke penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu untuk bisa menyampaikan kepada publik, dan Bawaslu bisa berkoordinasi dengan penegak hukum yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan. Oke. Artinya tanggung jawab memberikan informasi, bagaimana perlindungannya kepala-kepala desa, kemudian bagaimana tindakannya itu ada di tanggung jawabnya ada di Bawaslu ya. Dan ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Terima kasih Mas Ihsan Maulana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu.